Lu bayangin di tengah harga RAM yang lagi naik gila-gilaan, ada satu laptop 2-in-1, layarnya OLED, harganya cuma 10 jutaan, tapi RAM bawaannya udah 24 GB. Ini bukan laptop gaming tebel, bukan laptop bekas tambang kripto, bukan laptop bekas kebanjiran karena sawit ribuan hektar. Ini adalah Axio Hype R5 Flip OLED, satu-satunya laptop 2-in-1 dengan RAM 24 GB di harga segini yang bisa lu temuin di market saat ini. Mari kita bahas laptop ini. Baik lagi di PEMS Channel, jujur ya, timing kedatangan laptop ini ke studio tuh pas banget. Beberapa waktu lalu kita sempat bahas kan gimana kenaikan harga komponen PC, laptop maupun desktop terutama RAM lagi ngebengkak naik gara-gara krisis di RAM global. Tiba-tiba Axio ngirim ginian, laptop yang RAM bawaannya udah 24 GB. Ini gede banget. Tapi serius 24 GB di laptop convertible harga 10 juta itu anomali. Biasanya angka segitu cuma kita lihat di laptop gaming belasan juta. Kita bahas dari tampangnya ya. Secara DNA ini masih keluarga Axio Hype banget. Tampilannya minimalis, nggak pakai aksen yang neko-neko tapi tetap kelihatan mewah. Tipis dan bobotnya cuma 1,2 kg aja. Enteng banget buat dibawa kemana-mana. Unit yang gua pegang ini warnanya hitam keabu-abuan ya, gelap intinya. Sleek dengan logo Axio kecil di ujung covernya. Materialnya pakai polikarbonat tapi yang tipe nggak gampang ninggalin jejak sidik jari. Jadi aman ya, kelihatan clean terus kecuali tangan lu abis makan gorengan gitu kan, terus langsung pegang laptopnya ya wassalam, pasti nempel itu minyak-minyaknya. Nah karena ini laptop flip alias convertible 2-in-1, engselnya beda sama Hype biasa. Lebih fleksibel, bisa diputar 360 derajat dan punya feel yang menurut gua solid, nggak ringkih. Dan kalau dilihat-lihat ini desainnya mirip banget sama Lenovo IdeaPad Flex 5. Bedanya cuma di logo sama harga. Si tetangga itu harganya udah tembus 11 jutaan. Laptop ini masih anteng di angka 10 jutaan. Lumayan kan selisihnya. Buat nabung beli RAM DDR5 PC 16 GB yang sekarang sudah tembus 2 jutaan rupiah. 16 GB doang 2 jutaan coy, mantap. Masuk ke dapur pacu otaknya pakai Intel Core i5 1235U. Mungkin beberapa orang bakal bilang, "Bang kok Gen 12 udah 2025 nih?" Tahan dulu, Intel Gen 12 Alder Lake ini khususnya seri U ini masih cukup capable kok buat dipakai di laptop tipis macam gini. Punya 10 core dengan konfigurasi 2 P-core plus 8 E-core dan 12 thread. Efisien tapi tenaganya tetap ada. Tapi kayaknya perlu gua highlight terus nih. Ini bintang utamanya, bukan di prosesor tapi di RAM 24 GB nya ini. Yang jarang banget ada di laptop 2-in-1 dengan harga 10 jutaan. Biasanya laptop 2-in-1 kayak gini coy, lu tuh paling dapat mentok dikasih 8 atau bahkan ya 16 GB gitu kan. Gua penasaran kenapa Axio berani ngasih 24 GB di tengah isu krisis harga RAM. Atau mungkin emang tim R&D Axio ini dapat bisikan gitu kan, kalau Crucial bakal cabut segera sebelum kejadian kemarin dari industri chip ya, karena Micron kewalahan untuk supply di RAM chip ke sub-brand mereka ini. Di RAM chip itu bahan baku untuk bikin memori lah ya singkatnya. Jadi mereka udah antisipasi duluan. Sisi lain, storage laptop ini udah pakai SSD NVMe Gen 4 sebesar 512 GB. Speednya kencang tembus 3400 Mbps dan yang penting ada slot SSD tambahan. Ini fitur krusial ya. Laptop 2-in-1 itu biasanya dipakai sama para pekerja mobile atau para content creator untuk ngedit ringan. Storage-nya otomatis pasti cepet habis. Dengan adanya slot kosong ini lu bisa upgrade kapan aja tanpa harus ngebuang SSD bawaannya. Lanjut ke sektor yang bikin mata manja, layarnya 14 inch OLED Full HD Plus 1920x1200 atau orang nyebutnya sekarang WUXGA dengan aspek rasio 16:10. Resolusi ini lebih tinggi dari Full HD biasa ya, makanya namain Full HD Plus. Jadi area kerja lebih luas dikit ke bawah. Panel juga OLED. Warnanya tuh kerasa gonjreng, hitamnya pekat banget dan color gamutnya udah luas 100% DCI-P3. Experience penggunaannya gimana? Buat nonton film atau drakor ini juara banget. Detailnya di adegan gelap tuh kelihatan jelas. Buat editing foto atau video ringan, akurasi warnanya bisa diandelin. Dan buat multitasking harian, teksnya tuh kerasa tajam dan enak banget untuk dibaca lama-lama. Jadi nggak bikin mata tuh gampang jenuh capek gitu loh.
Dan karena ini touchscreen, Axio udah ngasih stylus pen di paket pembeliannya gratis, jadi nggak perlu beli terpisah. Ini enak banget buat mahasiswa di kafe ataupun arsitek yang kadang butuh untuk bikin sketsa secara cepat. Responsif pula, presisi feelingnya, jadi fleksibilitas laptop ini juga asik. Ada 3 mode utama yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan. Pertama ada laptop mode dengan mode 90 derajat kayak gini. Mode standar buat ngetik skripsi dan kerjaan kantor ataupun daily activity biasa. Kedua ada 10 mode yang bisa bikin laptop ini dibuka sampai 270 derajat. Ini mode favorit gue ya buat entertain ya. Nonton Netflix sambil makan mie instan, laptopnya nggak makan tempat di meja. Selanjutnya ada tablet mode alias diputer sampai 360 derajat. Ini lipat abis ke belakang, enak buat baca komik, browsing sambil rebahan atau pakai stylus buat nulis maupun gambar. Turun ke area I/O, pertama keyboard. Feeling ngetik di keyboardnya ini 1112 sama Axio Hype RX 8 OLED yang beberapa waktu lalu sempat gua tes. Tombolnya empuk, travel distance-nya pas, dan gak bikin jari cepet pegel. Cocok buat pejuang revisi ini, pokoknya yang ngerjain skripsi ini bakal cocok. Touchpad-nya juga responsif dan presisi. Cuman ukurannya buat gua yang jarinya agak gede ya, ini agak kurang lega dikit sih. Suka kepentok pinggirannya. Portnya gimana? Meskipun tipis, Axio nggak pelit port ya. Kiri kanan lengkap, ada HDMI, USB-A 3.2, ada juga combo audio jack, USB-C 3.2 juga buat display, ngecas sampai transfer data, dan satu lagi ada USB-C yang khusus buat charging doang. Sayangnya ini USB-C-nya tuh yang samping HDMI ini belum full function ya, alias cuma buat charging doang. Ya intinya agak disayangkan, padahal di seri Axio Hype lain yang bahkan lebih murah macam Axio Hype RX 8 OLED itu udah full function, tapi ini ya belum. Yaudahlah ya. Sekarang kita bicara performa, balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa Axio masih pakai Intel Core i5 1235U di tahun 2025? Jawabannya realistis, cost efisiensi. Bukan berarti Axio mau mungut barang sisa gudang di Intel, tapi prosesor ini emang punya price to performance yang paling masuk akal buat ngejar harga 10 juta dengan fitur display OLED dan RAM 24GB-nya. Kalau dipaksa pakai G13 atau bahkan 14, gua rasa harganya bakal loncat dan fitur lain bakal dipangkas. Lalu performanya gimana? Kita tes di Zenbox A23, multicore-nya tuh dapat di angka 7511 poin. Single core-nya di angka 1590-an poin. Kita adu sama kompetitor, misalnya Lenovo IdeaPad Flex 5 yang pakai Ryzen 5 5625U, skornya tuh tembus di angka 7213 poin untuk multicore dan 1580-an poin. Ya terlihat ya, Axio Hype R5 ini masih bisa kompetitif di kelas harganya meskipun pakai CPU yang Intel Gen 12. Kenapa bisa? Padahal secara harga Lenovo lebih mahal. Kuncinya ada di arsitektur hybrid Intel P-Core plus E-Core yang lebih pintar bagi tugas, plus RAM-nya ini udah 24GB. Kapasitas memori yang lega ini bikin CPU-nya nggak perlu sering-sering swapping data ke SSD, jadi kerjanya lebih sat-sat. Dan asal lu tahu, di luar sana masih banyak laptop dengan CPU yang sama pakai i5 1235U tapi harganya lebih mahal dan RAM-nya menyedihkan. Contohnya Dell Inspiron 3520, RAM-nya cuma 8GB plus 256GB. Atau ada juga MSI Modern 14, RAM-nya 16GB, harganya juga di atas ini. Jadi secara value Axio ini ya masih terlihat oke kok di 2025. Lalu buat kerja kreatif gimana? Ngedit video tipis-tipis misalnya di CapCut atau di Premiere Pro. Laptop ini bisa ngasih experience yang cukup flawless ya, minim lag dan preview kerasa lancar. Rasanya tuh licin, gak tersendat-sendat kayak birokrasi kalau kita ngurus KTP. Buat main game gimana? Aman, asal tahu diri aja. Jangan dipakai buat main game Cyberpunk atau Black Myth Wukong yang di settingan rata kanan, itu jangan, bisa meledak nih laptop gitu kan. Tapi buat game kompetitif kayak Valorant ataupun CS2 ini bisa jalan mulus. Di sini peran RAM 24GB-nya tuh kerasa banget buat ngebantu Intel Iris Xe-nya itu lebih optimal. Kenapa begitu? Karena ya ini laptop nggak punya discrete GPU. eGPU-nya ini bisa dibilang minjem memori dari RAM utama. Nah karena RAM-nya ini lega banget, akhirnya eGPU-nya ini bisa ngambil jatah VRAM lebih banyak tanpa bikin sistem sesek napas. Makanya performa grafisnya jadi lebih optimal dibanding laptop sejenis dengan RAM yang cuma 8GB atau bahkan 16GB.
Baterainya kapasitasnya 60 watt hour, gede juga buat ukuran laptop tipis. Kita tes pakai PC Mac Modern Office dengan konfigurasi brightness 50%, mode best power efisiensi. Hasilnya tembus sekitar 9 jam. Ini udah aman banget buat kerja kantoran normal di Indonesia yang rata-rata punya jam kerja di angka 8 sampai 9 jam. Kecuali mungkin beberapa dari kalian kerja di kantor yang bosnya titisan Fir'aun gitu kan, nyuruh lembur bagai kuda tapi nggak dibayar. Oke, ke kesimpulan, Axio Hype R5 Flip OLED ini plusnya ada beberapa, termasuk RAM 24GB yang langka di kelas harganya. Kedua, layarnya OLED cakep banget ini untuk visual. Selanjutnya ada desain convertible 2-in-1 yang udah dilengkapi sama stylus di paket pembeliannya. Performanya masih bisa diterima di tahun 2025 dan harganya cuma 10 jutaan. Cuma laptopnya juga tetap punya beberapa minus yang perlu dimention nih. Salah satunya adalah USB-C yang belum full function. Dan touchpadnya ini kalau bisa dirancang agak ngelebar dikit lagi ya. Ini mungkin bakal lebih enak dipakai untuk beberapa orang yang jarinya gede gitu teman-teman. Terus laptop ini cocoknya buat siapa? Pertama buat mahasiswa atau pelajar, terutama jurusan desain atau seni yang butuh layar dengan coverage color gamut 100% sRGB, akurasi warna oke, dan butuh banget stylus buat gambar-gambar. Tapi budget untuk beli laptopnya tuh mepet, cuma 10 jutaan. Kedua, mungkin pekerja mobile ya, macam sales ataupun guru juga sih, yang butuh laptop enteng buat presentasi, gampang buat dipakein ke mode tablet atau pen, dan baterainya tuh cukup awet untuk menunjang keseharian mereka. Selanjutnya ada content creator pemula yang butuh mesin buat video editing ringan, dan layarnya nih bagus, nggak nipu warnanya. Misalkan dilihat merah gitu, merah yang ke merah muda atau gimana gitu kan. Dan intinya di tengah isu krisis RAM dunia, nemu laptop dengan RAM 24GB di harga 10 juta itu kayak nemu gorengan yang harganya masih 500 perak. Langka dan perlu untuk dilirik. Hal menarik lain di laptop ini adalah garansinya. Meskipun 1 tahun doang, dia udah dilengkapi sama garansi ADP ya, selama 1 tahun garansi. Jadi kalau misalnya suatu saat laptop ini rusak karena ketumpahan air ataupun korsleting listrik ataupun mungkin banjir gitu kan, sekarang lagi rame, kita doakan Sumatera segera pulih. Laptop ini bisa diklaim garansi ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Tertarik sama laptop flip lokal rasa internasional ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan buat update teknologi yang gak bikin kantong bolong. Gue Yusril, see you, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.